Halo, nama saya adalah Maria Margareta Erlin, MDes. Saya telah berpengalaman 11 tahun mengajar di 6 universitas terkemuka di Indonesia. Dan utamanya 11 tahun itu aku selalu mengajar mata kuliah fotografi. Dan banyak banget yang minta sama aku dan nanya gitu tentang materi perkuliahan dari fotografi. Nah, kalian yang pengen banget belajar fotografi tapi nggak ada mata kuliahnya atau nggak kuliah fotografi, kalian bisa banget ikutin seri video di sini dan aku bakal share semua materi-materi perkuliahan. Enak kan? Kalian bisa kuliah lewat YouTube channel aja. Oke, nah sekarang kita bakalan mulai dengan yang paling dasar banget dari fotografi, yaitu adalah basic fotografi. Ya, paling dasar basic ya gitu. Jadi intinya yang paling dasar itu adalah segitiga exposure. Jadi exposure itu adalah tingkat kecerahan dari sebuah foto. Jadi itu seberapa terang, seberapa gelap, itu adalah exposure. Dan yang kita inginkan adalah exposure yang balance gitu. Jadi biasanya kalau ada minus 2, minus 1, terus ada netral, ada plus, ada minus gitu, plus 1, plus 2 gitu. Itu adalah si exposure itu. Ketika kalian moto, biasanya ketika pencet setengah di kamera gitu, pip-pip gitu, nah itu bakal kelihatan tuh apa seberapa terang atau gelap. Nah itu adalah intinya dari si exposure tadi gitu. Jadi pengukuran exposure. Nah dalam fotografi ini ada dua teknik gitu. Ada yang diafragma, basic teknik yang berdasarkan diafragma atau aperture, dan juga ada juga shutter speed. Nah sekarang karena lagi Olimpik temanya, kita mau bahas tentang si shutter speed ini dulu aja. Nanti yang diafragma aku bakalan bahas di video lainnya. Nah kalau untuk si shutter speed ini ya, ini penting banget untuk kalian ketahui, itu adalah durasi dari lamanya bukaan rana gitu. Jadi itu adalah seberapa cepat cut gitu aja, gitu, seberapa cepat atau dia lama bukanya dan sebagainya. Nah berdasarkan logika aja gitu, misalnya kayak kita buka pintu gitu, misalnya nih di ruangan ini nggak ada udara gitu, sama sekali kedap udara, terus kayak kita buka pintu gitu kan, misalnya kita buka pintu sebentar, udaranya yang masuk kan banyak cuma sedikit, oksigen yang masuk itu cuma dikit. Nah kalau kita buka pintunya lebih lama, pasti kan oksigen atau udara yang masuk ke dalam ruangan yang hampa udara ini bakalan lebih banyak kan. Nah itu prinsipnya sama seperti kita tadi lama dari bukaan tirai rana gitu. Jadi semakin lama dibuka berarti cahaya yang masuk semakin banyak, karena kita bicaranya adalah tingkat kecerahan, berarti itu adalah brightness atau tadi seberapa banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kalian melalui tirai rana gitu. Jadi kalau misalnya dibukanya lama berarti banyak, kalau dibuka sebentar gitu kayak cuma seberapa ratus detik gitu, nah itu berarti cahaya masuk sedikit. Nah itu nanti akan berhubungan juga dengan settingan-settingan kalian yang lainnya gitu. Tapi intinya sekarang kita mau belajarin dari si tadi itu ya, teknik fotografi dari berhubungan dari shutter speed. Nah itu ada satu kita pelajarin, itu namanya freeze, dan kemudian ada namanya slow motion, itu lawannya dari si freeze, dan juga ada teknik panning. Nah nanti kita akan bahas topik-topik ini lebih lanjut lagi dengan contoh-contoh foto dari foto-foto dokumentasi Olimpik ya. Jadi ini pas banget karena biasanya settingan otomatis untuk foto speed ini di kamera itu ada gambar kayak orang lari gitu ya. Jadi memang speed fotografi ini sangat berkaitan banget dengan biasanya sport gitu, karena sport itu kan yang lari, yang lompat, yang gerakan ekstrim, lempar bola dan sebagainya gitu, salto, kayang dan sebagainya gitu. Jadi banyak pergerakan di dalam olahraga, sehingga biasanya fotografi olahraga itu berkaitan banget sama si teknik tadi ini, si speed itu. Nah freeze itu gampang banget ya untuk kalian ketahui. Si shutter speed tadi ya, intinya ada menentukan kecepatan buka dari si tirai rana dan seberapa cepat tirai rana ini membuka dan menutup dalam proses exposure tadi, proses masuknya cahaya ke dalam sensor kamera melalui tirai rana tadi. Nah secara otomatis hal ini akan mempengaruhi dari penangkapan aksi dan juga pergerakan dari objek yang akan kita foto, sehingga tadi kita bisa dapat foto yang freeze, bisa dapat yang slow mo, atau mungkin kita pakai teknik panning ya. Jadi untuk shutter speed numbers itu ada 1 detik, ada setengah detik, seperempat detik dan lain sebagainya gitu, sampai dengan ada seper 125, seper 125, 250, atau seper 1000 dan lain sebagainya. Jadi
seper itu gitu, misalnya 1/berapa gitu, nah berarti itu udah seperberapa detik gitu. Jadi semakin besar angkanya, misalnya 1/8000, berarti itu cepat banget gitu, bukan rananya sampai lebih cepat daripada cahaya gitu, kayak gitu ya. Jadi pokoknya bukan lebih cepat, tergantung sih. Pokoknya intinya dia tuh cepat banget gitu bukaannya. Jadi 1/berapa ribu detik itu bisa dicapai dengan kamera kalian gitu. Terus ada juga yang tadi 1 detik, terus ada juga settingan bulb gitu, ada tulisannya BULB gitu, itu bulb. Itu adalah seberapa lama kalian mencet tombol shutter, sepanjang itulah kalian akan merekam foto. Itu adalah bulb. Sebenarnya ada juga yang lebih lama lagi dari 1 detik, tapi biasanya ya angkanya dari situlah. Biasa sih kalau misalnya di atas 1 detik itu dia itu ada tanda petiknya gitu, berarti itu lebih dari 1 detik. Kalau nggak ada tanda petiknya, terus ada tulisannya kayak 30, 60, 25, 250 dan sebagainya gitu ya, nggak ada 25, 1/15 gitu, 1/30, 1/60, 1/125 gitu ya. Itu kalau tandanya 125 atau 1000, nah itu berarti kalau nggak ada tanda petiknya, itu berarti tandanya dia itu memang seper gitu, jadi cepet banget. Fast atau kita sebutnya dengan freeze gitu ya, freeze fotografi, itu kita akan menangkap suatu gerakan yang sangat cepat seakan-akan itu berhenti gitu. Jadi contoh yang paling gampang tuh misalnya kayak orang kayak mecahin piring gitu, orang mecahin gelas gitu, dibantu gitu, berhenti gitu, kayak freeze, maksudnya iya itu freeze gitu, jadi dia berhenti di udara gitu, gitu, terus kayak gitu, kayak barang-barang yang kayak berhenti lah, terlihat berhenti gitu. Misalnya ada orang split di udara, lagi nendang, misalnya lagi kayang, lagi salto, terus berhenti gitu pas lagi dia muter di udara gitu. Lagi kayang sih enggak juga ya. Kalau kayang sih kan bisa tahan ya. Kayak gitu sih. Jadi, nah itu tadi adalah contoh gitu. Kita harus berpikir kalau misalnya kan saya mau foto sport fotografi gitu ya, saya mau foto atletnya itu lagi kayang gitu ya. Kalau saya sih kayang bisa tahan sekitar 1 menit, 2 menit masih kuat saya tahan gitu. Jadi bisa jadi kan itu tidak emang ada pergerakan, tapi kan bisa ditahan posisi itu selama berapa menit. Nah, ketika kalian mengumpulkan, misalnya buat tugas di kelas saya, terus ngumpulin, Kak, saya ngumpulin foto speed nih gitu, tapi fotonya tadi si orang lagi kayang gitu kan, berarti saya kayang 1 menit tahan bisa gitu kan, berarti kan belum tentu itu olahraga, berarti itu freeze gitu, karena kan waktunya bisa jadi orang tahan kayang lama. Tapi misalnya nih, saya speed di udara gitu ya, nah speed di udara itu kan pasti banget itu freeze, karena nggak mungkin dong saya berhenti di udara atas keinginan dan kehendak saya pribadi, kan ada gravitasi ya gitu. Nah itu yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian lagi mau foto objek tuh, kapan freeze, kapan slow mo. Karena kalau misalnya ternyata objeknya itu cepet banget gerakan momentumnya, pasti. Misalnya nih kayak contoh yang ini nih ya, banyak banget contoh-contoh dari Olimpiade foto ketika orang ketonjok gitu, gitu kayak mukanya sampai menyong gitu, terus kayak masuk ke dalam, terus kayak ludahnya sampai berhenti. Nah itu pasti foto freeze gitu. Nah itu adalah saat yang tepat banget untuk kalian foto freeze. Kalau misalnya kalian pakai movement, itu nggak akan bagus pakai speed yang rendah ya, jadi cuma kayak nggak akan jelas gitu, cuma kayak ada sesuatu yang kayak gerakan-gerakan doang yang kerekam gitu di kamera mungkin gitu, jadi itu nggak tepat. Nah misalnya ada orang yang kena bola kasti gitu, terus kayak gitu, kayak bulat gitu di mukanya gitu, nempel hajar mukanya, nah itu pas banget untuk kalian pakai freeze. Nah jadi kapan kalian pakai freeze adalah momen-momen yang benar-benar yang tidak mungkin didapatkan dengan kecepatan rendah. Itu yang harus kalian ini ya. Jadi misalnya cuma, Kak saya foto freeze gitu, tapi split gitu di lantai, keren kan Kak gitu. Ya enggak juga ya, kamu kan kalau split di lantai kan berhenti gitu, berarti kan lama gitu. Mau 1 menit split juga bisa gitu kan, berarti itu bukan movement yang cepat gitu. Jadi itu tadi ya, apa yang harus kalian pertimbangkan, kapan kalian freeze, kapan kalian slow motion. Nah, jadi kan kita bisa berhentiin gerakan. Nah, misalnya kalian mau foto orang lagi foto bola kasti, orang lagi slam dunk gitu, orang lagi
apa ya ya apalah itu ya, lagi lempar bola, bolanya di udara, nah itu tuh bisa, itu semua itu ya. Misalnya orang lagi main ski gitu terus kayak lompat di udara terus atau tendangan di udara gitu ya pokoknya lebay-lebay itu semakin bagus kalian jadikan objek untuk speed fotografi gitu. Nah ya misalnya kalian ada karate terus kayak mau mecahin atap gitu dan sebagainya gitu ya, kayak wah gitu batako kayak besi kayak gitu tak gitu pas lagi kebelah ya, itu bisa gitu. Jadi semakin momennya itu cuma sepersekian detik itu gitu cepat berlalu, itu semakin bagus untuk kalian foto dengan tadi freeze. Nah berikutnya lawannya itu slow motion gitu. Nah slow motion itu apa sih gitu, kita tuhnya slow motion kayak film atau kayak The Matrix gitu yang kayak gitu kayak pelan gitu ya. Nah inti dari slow motion fotografi itu atau movement fotografi itu adalah kalian menangkap pergerakan dari objek gitu. Jadi menangkap pergerakan objek yang kalian foto itu dengan kecepatan yang rendah, itu adalah intinya. Jadi misalnya nih ada orang yang lagi nih kita lihat contohnya air gitu, itu adalah contoh yang paling gampang banget. Misalnya airnya itu tergantung nih kita mau ngapain. Misalnya kalian air terjun ya, air terjun itu ayo kalian pilih mana nih, kalau foto air terjun kalian bakal pilih slow mo atau bakal pilih freeze? Kalian komen di bawah, kalian bakal pilih mana? Udah milih? Oke, jadi sebenarnya dua-duanya tuh benar. Wah, curang nih ya. Kok dua-duanya benar? Nggak benar, dua-duanya itu bisa sangat menarik gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai freeze ya, dengan kecepatan sangat tinggi gitu, 8.000 atau berapa gitu ya, sangat cepat banget untuk menangkap butiran air gitu. Pas lagi gitu, kayak gelombang airnya tuh freeze gitu, kayak kena, bayangkan kayak Elsa atau suatu gitu, pokoknya kayak beku gitu, dia berhenti, pembutiran air bunder banget ya. Itu bagus banget kalau kalian bisa dapat dengan speed tinggi. Misalnya tadi kalian pakai settingannya 1/8.000 gitu ya, atau mungkin berapa gitu, pokoknya settingan yang angkanya ratusan ribuan gitu, sekitar 125, 8.000, itu tergantung dari kecepatan objeknya. Misalnya kalian motonya, misalnya nih, ini yang paling saya benci banget kalau ada yang ngumpulin tugas kayak gini. Ada yang moto, Kak, saya moto freeze gitu ya. Saya moto freeze mobil di tengah jalan. Demi Tuhan Allah gitu ya. Yang itu, ya Tuhan. Masalahnya tuh hanya Tuhan dan kamu yang tahu mobil itu sebenarnya berhenti di tengah jalan ya, atau mobil itu freeze gitu, atau kamu naik motor ya. Kalau seandainya objeknya itu orang naik motor di bundaran HI, ya mungkin freeze ya, masih ada kemungkinan lumayan. Tapi saya jujur sebagai orang yang udah ngajar 11 tahun, lihat orang moto freeze motor di tengah jalan ya, itu udah muak banget. Itu moto, aduh, RPK juga bisa ya. Jadi carilah objek lain yang lebih menarik gitu, karena memang objek yang menarik itu akan menambah nilai estetika dari foto kamu gitu. Semakin objeknya ekstrim gitu, menarik gitu, itu bakal semakin bagus. Kalau misalnya kalian moto mobil atau motor di jalanan untuk tugas fotografi speed gitu tuh, waduh gile, 11 tahun udah berapa ratus ribu jutaan foto seperti itu yang saya lihat ya. Itu udah banyak banget, jangan ya. Oke, itu tadi kalau misalnya kalian motor gitu di bundaran HI gitu, dia lagi lewat, ya itu ya bisa aja speed gitu, itu bisa 1/250 atau tergantung kecepatan dari objeknya gitu kan, seberapa cepat si objeknya. Kalau Kak ini beneran Kak, ini mobil tuh berhenti tengah jalan, sampai salah ngomong saya. Kalau mobil, maksudnya mobil di tengah jalan bisa aja mobilnya berhenti kan gitu, apalagi Kopaja, Metro Mini atau apa kan bisa aja emang berhenti di tengah jalan gitu. Jadi jangan foto speed itu kalian moto objek berhenti moto objek di jalanan gitu, itu tidak menarik sama sekali. Nah kayak gitu. Jadi itu tadi yang saya mau bilang, tergantung dari kecepatan dari objeknya gitu. Itu sudah ya bisa 125 lah, itu udah hitungannya udah lumayan cepet, tapi bisa sampai 1.000, bisa sampai 8.000, itu tadi tergantung. Oke, ini ada contohnya ya, contoh yang agak menarik pada konteksnya aja, bukan berarti foto yang bagus banget. Ini ada si cewek penari gitu kan, dimana dia itu badannya, mukanya itu tajam ya. Ini penting banget untuk kalian pahami di dalam
foto slow motion ya atau movement. Jadi bedanya foto movement sama foto blur, bukan blur sih, foto movement sama foto shaky yang goyang gitu ya, adalah harus ada objek yang tajam. Ya, misalnya nih, saya begini gitu ya, headbang gitu ya. Saya ini mungkin kalian kalau pakai speed lambat gitu, saya jadi kayak penampakan gitu ya, kayak foto saya orang kesurupan yang kayak kepalanya ada kayak goyang-goyang gitu di kepalanya. Tapi kalian tuh harus dapet kursi ini, itu tuh harus ada tajam. Itu adalah bukti bahwa foto kalian itu bukan shake, bukan kameranya yang guncang, tapi ada objek yang bergerak, ada objek yang diam. Nah, itu adalah tadi dari si slow motion itu. Nah, ini ada contoh yang bagus nih. Si foto si bapak-bapak pakai hoodie ini yang paling kembang api ya. Ini fotonya jelek ya. Kalau kalian ngumpulin tugas atau kalian mengumpulkan karya gitu ya kayak gini, itu tuh nggak oke banget gitu. Kenapa? Kan yang saya bilang tadi gitu, foto ini shake, bukannya dia itu bukan foto movement atau slow motion yang bagus, karena orangnya goyang, palanya goyang, backgroundnya hitam, ininya goyang, ya hancur semuanya. Itu nggak jelas yang mana gitu. Nah, itu adalah contoh yang salah. Harusnya si bapak itu berdiri yang tegak, diem, terus tangannya gerak. Ya, jadi si bapaknya tajam, terus gambar bukan gambar ya, sebenarnya dia bikin gambar bintang dengan firework tadi kan, kembang api yang tangan itu. Nah, movementnya tuh tangannya aja, jangan sekepalanya ikutan. Jadi ada yang tajam gitu, entah backgroundnya, entah orang yang megang. Nah, baru yang movement si objeknya si kembang api tadi, gitu ya. Nah, giliran foto yang si penari ini udah cukup oke gitu. Kenapa? Karena badannya jago sih tuh cewek ya. Badannya, kepalanya itu diem, tangannya doang yang gini-gini, kepek-kepek gitu ya. Jadi tangannya doang yang gerak gitu. Jadi badannya tajam ya, tangannya movement. Nah, itu oke. Berarti foto ini bukan kameranya yang guncang, tapi memang objeknya yang ada yang pergerakannya gitu. Jadi yang kita dapetin tuh mau pergerakannya aja. Nah, ini contoh yang oke ya. Walaupun segitu fotonya itu isinya biang lala semua ya, tapi kalian bisa lihat di biang lala ini memang kita kan keren banget ya, ini bisa dapat pergerakan dari si biang lala. Nah, foto movement ini kalian penting banget, wajib kudu ada, itu sebenarnya tripod ya. Mungkin bisa dibantu kalau kepepet pakai monopod, atau saya nggak saranin sih sebenarnya. Saya pribadi kadang-kadang kalau kepepet tuh kayak, kalau slow movement tuh kayak nahan nafas sambil senderan ke tembok, foto orang gitu. Kalau bisa sih, atau nggak ditaruh deh di mana, di kotak atau di apa gitu. Jadi gantinya tripod. Intinya supaya si kamera itu tidak ada guncangan atau pergerakan gitu. Karena kita butuh menangkap sesuatu dengan speed yang lama. Kalau misalnya kita pegang tangan, kita kan nafas ya, masih hidup nih, gitu kan nafas, nah itu bakalan bikin kameranya goyang gitu, atau kita detak jantung gitu kan, gitu kan, bukan itu nafas, detak jantung tuh kan ada gitu. Nah itu juga bikin manusia itu nggak steady gitu untuk megang dengan speed yang lambat. Nah speed yang lambat itu tuh kira-kira dari sekitar 1/25 tuh sebenarnya udah nggak oke untuk dipegang tangan ya. Sekitar segituan, 1/15 itu udah nggak mungkin banget dipegang tangan. Itu pasti udah pasti goyang gitu, karena kita memang jadi nafas, ada detak jantung dan sebagainya itu nggak oke gitu. Jadi jauh-jauhkan dari angka segitu lah, itu tuh terlalu rendah gitu untuk dipegang tangan. Nah ini dia pakai tripod, terus dia foto. Ini pasti fotonya bener-bener foto movement, dan ini foto yang oke, hitungannya benar, ting-tong ya. Jadi kenapa benar? Karena kita bisa lihat ya, walaupun siluet, tajam banget siluet dari si apa tuh saya mau ngomong, tiang ya, tiangnya tajam, pagarnya tajam ya. Terus udah gitu sih ya, orangnya sih sebenarnya ada yang agak palanya gini gitu, agak gerak gitu palanya, tapi beberapa dari mereka ada yang tajam juga gitu. Jadi ada objek-objek yang memang tajam, berarti yang bergerak akan terlihat pergerakannya, yang diam akan tetap kelihatan diam, tajam. Nah gitu. Itu adalah kuncinya dari membuat foto movement yang bagus. Nah ini juga ya mantep ya, ini bukan foto olimpik tapi mirip-mirip lah foto olahraga. Jadi kan dia melempar lembing tuh. Nah
badan dia still ya, badannya still, tangan dia still, dia tuh cuma godek palanya doang gitu, set bawa siap-siap melempar gitu, gitu, kayaknya gerakannya gitu karena badannya nggak gerak gitu kan, badannya steady banget. Nah ini adalah contoh yang bagus banget gitu. Selain kita dapat bagian mana yang bergerak walaupun objeknya satu ya, jadi palanya doang yang gerak sama tangannya, bodinya enggak. Nah kita dapat movement dari berarti tuh orang lempar lembing tuh pakai kepala gitu karena pala dia goyang gitu, nggak berarti dia lemparnya bukan palanya diem gitu, enggak, berarti palanya ikutan goyang gitu, soalnya palanya gerak kayak gitu ya gitu. Jadi kita bisa tahu pergerakan objek dari movement. Kalau seandainya kita foto objek tadi nih lempar lembing pakai tekniknya freeze, itu nggak bakalan ketahuan tekniknya yang dipakai, gimana gerakannya dia gitu, bahwa ternyata dia goyangin pala baru goyangin tangan gitu ya, untuk lempar set gitu, mungkin bantu kali ya pakai pala set gitu buat mau daya tolak gitu, lempar ke lembing gitu. Nah itulah tadi jadinya kita tahu itu tadi movement pergerakan. Nah setelah itu ada yang namanya panning nih ya. Jadi si panning ini ya adalah teknik kita itu menaruh kamera di tripod, terus udah gitu kita panning gitu. Panning itu ada pergerakan ke kiri dan ke kanan atau kanan ke kiri, intinya ke samping gitu. Dia akan ngikutin pergerakan objek itu sesuai dengan kecepatannya. Jadi misalnya ada neneng naik sepeda depan rumah gitu, ting ting gitu, lewat terus neng gitu, terus kita foto. Nah kita ikutin tuh si neneng dari kiri ke kanan gitu ya, kita fotonya kiri ke kanan bareng sama si nenengnya lewat gitu. Nah nanti hasilnya dari si foto objek tadi adalah si nenengnya itu tajam ya, nanti background nenengnya tuh kelihatan kayak goyang gitu, jadi mendok ya itu. Jadi ini ada contoh lainnya ya, ini neneng yang lain, neneng bule lagi main apa sih namanya, rollerblade ya, rollerblade gitu. Nah ini sebenarnya belum oke ya, karena kan si neneng bule ini kan agak gembut nih, jadi kan dia naik turun gitu kan badannya, jadi kayak badannya tuh nggak tajam gitu, karena ikutan geraknya tuh bukan cuman bergerak dari kiri ke kanan, tapi badannya juga bergerak dari atas ke bawah gitu, dan itu nggak akan bisa didapatkan dengan teknik panning gitu, karena gerakannya kiri kanan atas bawah gitu, nggak bisa kan, kameranya cuma ngikutinnya dari kiri ke kanan kan, ini dari kiri ke kanan gitu, jadi nggak akan bisa terlalu tajam gitu. Kalau bisa cari objeknya tuh yang nggak terlalu banyak movement ke atas bawahnya gitu. Ini sebenarnya contohnya juga kurang bagus nih, karena si burung ini itu belum terlalu tajam. Yang bener-bener bagus tuh harus tajam banget, backgroundnya tuh kayak fotonya The Flash gitu, kayak pergerakan. Oke, sekarang kita lihat nih si Babang tadi abang lagi lewat sepeda gitu ya, terus kalian panning gitu. Nah ini adalah contoh beneran gitu, jadi si abangnya itu sama sepedanya teh itu semua tajam gitu, semua tajam banget, backgroundnya tuh kelihatan kayak bergerak ya. Misalnya kalian kayak lihat foto flash gitu ya, si bukan flash kamera, maksudnya si superhero DC gitu, si flash itu gitu, mana kelihatannya kayak wah gitu, kayak dia gerak tuh kayak dia tajam, terus backgroundnya tuh kelihatan bergerak. Nah jadi gerakannya kalian ikutin aja, kalau orang di kiri ke kanan ya kalian ikutin panning si kameranya itu taruh di tripod lagi ya. Kalau slow movement panning itu pasti pakai tripod, taruh di tripod, terus ya udah tinggal pakai gagangnya itu diikutin gitu, misalnya orangnya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, terus kecepatan pergerakannya diikutin gitu. Terus settingannya itu bisa kalian pakai speed yang rendah, bisa juga kalian setting pencet bold gitu, tapi biasanya kalau orang lari mas settingan speed rendah aja teh gitu, misalnya setengah detik gitu, 1 detik gitu juga bisa. Jadi kita ikutin aja, itu udah cukup sih untuk dapetin pergerakan orang, cuma jalan dari kiri ke kanan atau sepeda gitu, atau sepeda motor gitu ya, itu juga bisa gitu. Nah sering banget juga ya orang ngumpulin tugas panning ini tuh tadi motor gitu, motor di panning teh gitu ya, itu juga kurang menarik sebenarnya, terlalu banyak banget. Tapi kalau misalnya kalian mau latihan doang
nyoba panning ini dengan objek motor yang lewat depan rumah kalian, itu juga bisa gitu. Sepeda juga standar banget itu, aduh juara 2 standar objek gitu ya untuk tadi panning fotografi, tapi nggak apa-apa sih kalau kalian mau belajar. Dia tadi banyak banget foto-foto yang udah kita bahas. Jangan lupa kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang fotografi, kalian bisa ikutin channel ini. Aku bakalan upload lebih rajin lagi, doakan supaya saya sering upload lancar ya. Silahkan kalian ikutin, aku bakalan nyampein materi-materi dari fotografi, desain, dan sebagainya di channel ini. Jadi kalian bisa belajar lewat YouTube channel aja.